bersama saya Diah Ayu Ambarwati. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali meresum sebuah buku. Dan kali ini saya akan meresum sebuah buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Andes Siti Zubaidah. Dan dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas atau mengulas isi dari buku tersebut. Kemudian kita masuk pada bab 1, yaitu pengantar sejarah peradaban Islam yang membahas pengertian sejarah yang dalam bahasa Arab disebut tarikh, berasal dari akar kata ta'rikh atau taurikh yang berarti ketentuan masa atau pemberitahuan waktu. Dalam istilah sejarah adalah catatan peristiwa masa lalu yang penting bagi perkembangan masyarakat. Menurut Sayyid Qutb, sejarah bukan sekedar peristiwa, tetapi tafsiran hubungan nyata dan tidak nyata di suatu tempat dan waktu. Dalam bahasa Arab, sejarah juga dikaitkan dengan kata syajaratun yang berarti pohon, yang mencerminkan struktur bercabang layaknya silsilah atau cerita. Beberapa ahli mendefinisikan sejarah seperti Ibnu Khaldun yang menyebutnya sebagai catatan tentang perubahan masyarakat, revolusi, dan aktivitas manusia. Bauer menekankan bahwa sejarah adalah ilmu yang menjelaskan hubungan manusia dengan masyarakat dalam waktu tertentu, sedangkan Zidi Ghazalba menggambarkannya sebagai gambaran ilmiah masa lalu dengan penafsiran mendalam. Sejarah peradaban Islam Al-Hadarah Al-Islamiyah adalah kajian tentang kemajuan Islam dalam politik, ekonomi, teknologi, seni, dan juga ilmu pengetahuan yang muncul dari nilai-nilai agama. Menurut Cohen Jaraningrat, kebudayaan Islam memiliki 3 wujud, yaitu ideal atau ide dan norma, kelakuan atau aktivitas manusia, dan benda atau hasil karya. Islam membawa bangsa Arab dari keterbelakangan menjadi peradaban maju yang berpengaruh hingga kini. Hargib menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, melainkan sebuah peradaban yang sempurna. Dalam sejarah Islam terdapat perbedaan antara peristiwa nyata dan kisah yang ditafsirkan oleh sejarawan. Subjektivitas dalam sejarah dapat muncul dari bias pribadi, prasangka kelompok, teori yang berbeda, atau peradaban filsafat. Sejarah sebagai ilmu mulai berkembang sejak Ibnu Khaldun menulis Muqaddimah pada abad ke-14 yang menekankan kritik terhadap sumber sejarah. Historiografi Islam terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode awal pada abad ke-3 Hijriah, periode perkembangan disiplin ilmu pada abad ke-3 hingga ke-6 Hijriah, penggunaan bahasa Arab dan Persia pada abad ke-16 hingga ke-10 Hijriah, serta penggunaan bahasa Turki pada abad ke-10 hingga ke-13 Hijriah. Kemudian periodisasi sejarah Islam terbagi lagi menjadi 3, yaitu periode klasik yang terjadi pada 650 sampai 1250 Masehi yang mencakup masa kejayaan Islam pada periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi yang meliputi kemunduran dan masa 3 kerajaan besar, serta periode modern pada 1800 hingga sekarang yang ditandai oleh kebangkitan Islam melalui pembaruan atau tajdid. Kemudian pada bab 2 yaitu membahas tentang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah Arab pra-Islam bangsa Arab dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada Arab Baidah atau kaum terdahulu yang sulit dilacak sejarahnya. Yang kedua ada Arab Aribah atau keturunan Ya'rub bin Yasjub. Dan yang ketiga Arab Musta'ribah atau keturunan Nabi Ismail. Masyarakat hidup dalam kabilah-kabilah independen yang mengutamakan fanatisme suku. Kehidupan sosial penuh ketimpangan dengan praktik seperti poliandri, poligami tanpa batas, dan infanticide. Dalam kepercayaan, mereka awalnya menyembah Allah tetapi kemudian menyimpang ke penyembahan berhala seperti Manat, Lata, dan Uzza. Sebagian kecil memeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'ah. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah Rasulullah terbagi menjadi periode Mekah atau pada 13 tahun dan periode Madinah atau pada 10 tahun. Di Mekah, dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan hingga masyarakat kabilah di luar Mekah.
Fokusnya pada tauhid, sholat, dan akhlak mulia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah kemudian membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, menjalin perjanjian dengan Yahudi, dan kemudian menerapkan syariat seperti zakat dan puasa. Kemudian Madinah menjadi pusat peradaban Islam yang harmonis dan kokoh di bawah kepemimpinan Rasulullah. Selanjutnya kita masuk pada bab 3. Pada bab 3 dijelaskan tentang Islam masa Khulafa al-Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin. Masa ini berlangsung selama 30 tahun dan penting dalam membangun pemerintahan Islam berdasarkan prinsip musyawarah atau syura. Yang pertama ada kondisi masyarakat setelah wafatnya Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mengalami krisis kepemimpinan tanpa petunjuk langsung dari Nabi. Beberapa suku menolak khalifah baru dan ada yang meninggalkan Islam hanya beberapa wilayah seperti Mekah, Madinah, dan Taif yang tetap setia. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah. Pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah yang merupakan ajaran Nabi dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah setelah kaum Ansor dan Muhajirin berdialog untuk menjaga persatuan. Yang kedua ada Umar bin Khattab dipilih berdasarkan rekomendasi Abu Bakar sebelum wafat dan disetujui oleh masyarakat. Yang ketiga ada Utsman bin Affan di mana terpilih melalui musyawarah 6 calon yang ditunjuk oleh Umar. Yang keempat, ada Ali bin Abi Thalib diangkat setelah pembunuhan Khalifah Utsman untuk mengembalikan stabilitas meskipun menghadapi perlawanan. Selanjutnya kita masuk dalam bab 4. Pada bab 4 dijelaskan tentang Islam masa Daulat Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifaan Islam pertama setelah Khulafa al-Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi di Timur Tengah, serta dari tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi di Andalusia. Dimulai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kekhalifahan ini mengalami masa keemasan dengan ekspansi wilayah yang meliputi Tunisia, Khurasan, Spanyol, hingga Konstantinopel. Pembangunan infrastruktur dan sistem pemerintahan juga berkembang pesat, termasuk penerbitan mata uang Islam pertama. Namun, sistem suksesi monarki dan peristiwa Karbala menimbulkan ketegangan setelah kekhalifahan Bani Umayyah runtuh di timur pada 750 Masehi. Mereka kemudian mendirikan kekuasaan di Andalusia, di mana Islam membawa perdamaian dan toleransi serta kemajuan peradaban yang bertahan berabad-abad. Selanjutnya pada bab 5 dijelaskan tentang Islam masa Daulat Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah pada 750 Masehi dan menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pada masa puncaknya, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi, khilafah seperti Al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tentara Mamluk berpengaruh sejak abad ke-9 dan mendirikan kesultanan di Mesir. Setelah Baghdad dihancurkan oleh Mongol pada 1258 Masehi, kemerosotan ekonomi dan konflik internal seperti persaingan antara Sunni dan Syiah memperburuk keadaan. Perang salib dan serangan Mongol melemahkan kekuasaan Abbasiyah, dengan kehancuran Baghdad menandai berakhirnya dinasti ini. Selanjutnya kita masuk pada bab 6, di mana pada bab 6 jelaskan tentang peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol dimulai setelah penaklukan Iberia oleh pasukan Umayyah pada 711 Masehi. Kekuasaan Islam bertahan lebih dari 7 abad, dengan Abdurrahman I mendirikan Emirat Cordoba pada 756 Masehi dan kemudian mengubahnya menjadi Kekhalifahan Cordoba pada 929 Masehi. Kejayaan ini dipengaruhi oleh lemahnya kerajaan Visigoth dan toleransi terhadap masyarakat setempat. Pada puncaknya, peradaban Islam di Spanyol maju dalam filsafat Ibnu Rushd, sains Abbas ibnu Famas, Ibrahim ibnu Yahya, hukum
mazhab Maliki, seni musik, Zaryat, dan sastra, kontribusinya besar bagi dunia, terutama sebagai jembatan menuju Renaissance di Eropa. Kemudian kita masuk pada bab 7 yang dijelaskan tentang dinasti Aglabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dinasti Aglabiyah 800 hingga 909 Masehi didirikan oleh Ibrahim ibnu al-Aglab di Ifriqiya yang sekarang Tunisia. Dinasti ini mencapai puncaknya dengan ekspansi militer yang menaklukkan Sisilia, Malta, dan wilayah sekitar Laut Tengah. Mereka juga mengembangkan infrastruktur dan pendidikan dengan Kairouan sebagai pusat peradaban Islam. Pada 909 Masehi, Aglabiyah digulingkan oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah 909 sampai 1171 Masehi didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Syiah, Ismailiyah, Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Mereka mendirikan Kairo dan Universitas Al-Azhar sebagai pusat pendidikan Syiah. Namun, konflik internal dan perpecahan menyebabkan kemunduran dan pada 1170 Masehi, dinasti ini digulingkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dinasti Ayyubiyah 1171 hingga 1250 Masehi didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah menggulingkan Fatimiyah, dinasti ini dikenal karena memperkuat militer, ekonomi, dan pendidikan, serta merebut Yerusalem dari Salib. Setelah wafatnya Salahuddin, dinasti ini mengalami kemunduran akibat perselisihan internal dan invasi Mongol. Berakhir pada 1250 Masehi dengan menggulingkan oleh Mamluk. Kemudian pada bab 8 yaitu dijelaskan tentang peradaban Islam masa Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani yang didirikan oleh Utsman I pada abad ke-14 berkembang pesat di bawah pimpinan seperti Orkan, Murad I, Bayazid I, dan Muhammad II. Puncak kejayaannya terjadi setelah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad II pada 1453 yang mengakhiri kekuasaan Bizantium Sultan Sulaiman I pada 1520 hingga 1566 yang membawa kekaisaran ini ke puncak kejayaan dengan wilayah yang luas. Namun, setelah kematiannya, Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran akibat lemahnya pemimpin, perebutan kekuasaan, dan masalah ekonomi. Pada abad ke-19, kekuasaan mereka mulai terkikis. Selanjutnya kita masuk pada bab 9 yaitu tentang perang salib dalam lintasan sejarah. Perang salib yang berlangsung antara abad ke-11 hingga ke-13 dipicu oleh upaya merebut Yerusalem dari penguasa muslim. Perang ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama penaklukan pada 1096 sampai 1144, reaksi Islam pada 1144 sampai 1192, dan kehancuran pasukan salib pada 1993 hingga 1291, dan dampak perang ini mencakup melemahnya kekuatan Islam dan terjadinya hubungan yang lebih erat antara Barat dan Timur, serta memicu Renaissance di Eropa melalui pengaruh peradaban Islam. Kemudian kita masuk pada bab 10 yaitu tentang peradaban Islam di Mongol. Kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Genghis Khan memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia. Bangsa Mongol yang awalnya hidup sebagai suku nomaden di Siberia dikenal karena keberanian dalam perang. Pada tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah yang menandai kemunduran peradaban Islam yang telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan selama berabad-abad. Kejatuhan Baghdad dipicu oleh kebijakan brutal Hulagu yang dipengaruhi oleh kebenciannya terhadap Islam. Selanjutnya pada bab 11 yaitu tentang kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Setelah kematian Genghis Khan, kekuasaannya dibagi kepada 4 putranya, membentuk dinasti-dinasti seperti Chagatai, Golden Horde, dan Ilkhan. Dinasti Chagatai menguasai wilayah dari Sungai Ili hingga Transoxiana dengan pengaruh Islam meningkat meskipun awalnya menentang Tamerlane atau Timurleng.
Keturunan Mongol yang memeluk Islam memperluas kekuasaan dan menjadikan Samarkand pusat peradaban Islam. Dinasti Golden Horde didirikan oleh Batu Khan menguasai wilayah luas di Eropa Timur dan Rusia. Pada abad ke-13, penduduknya mulai mengadopsi Islam, dimulai dengan Barka Khan. Dinasti ini runtuh pada abad ke-15 karena tekanan ekspansi Utsmani dan kebangkitan Moskow. Dinasti Ilkhan didirikan oleh Hulagu Khan menguasai wilayah dari Asia Kecil hingga India. Meskipun awalnya memeluk Syamanisme, Ghazan Khan pada tahun 1295 sampai 1302 memeluk Islam dan mendukung reformasi pro-Islam. Setelah kematian Ghazan, Ilkhan terpecah dan akhirnya ditaklukkan oleh Timur Leng. Selanjutnya pada bab 12 dijelaskan tentang hasil peradaban Mongol pada masa Islam. Yang pertama ada pada dinasti Chagatai. Peradaban di timur berkembang pesat dengan kebijakan seperti pemberian tunjangan untuk pengemis, pembangunan masjid, rumah sakit, dan observatorium di Samarkand. Di dinasti Golden Horde, Barka Khan membangun banyak rumah ibadah dan perguruan tinggi serta menerapkan administrasi negara sesuai syariat Islam. Pada masa Uzbek Khan, kesenian dan sastra berkembang pesat. Di dinasti Ilkhan, pemerintahan Mahmud Ghazan mencatat kemajuan dalam bidang pertanian, kebijakan keuangan, dan pembangunan pusat perdagangan, serta lahir ilmuwan besar seperti Nasir al-Din Tusi dan Rashid al-Din Fazlullah. Dari sejarah ini dapat dipelajari bahwa perpecahan internal umat Islam, fanatisme mazhab, dan kecintaan terhadap dunia menjadi penyebab kelemahan dan menghadapi serangan Mongol. Yang mana Rasulullah SAW mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak pada kecintaan dunia dan takut mati. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 13, yaitu tentang kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi di Persia dimulai dari gerakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din pada abad ke-14. Gerakan ini berkembang menjadi kerajaan setelah pengikutnya yang fanatik terhadap ajaran Syiah berjuang untuk mendirikan kekuasaan. Pada tahun 1501, Ismail I mendirikan dinasti Safawi dan menjadikan Syiah sebagai mazhab negara. Pada masa kejayaannya di bawah pemerintahan Abbas I pada tahun 1587 hingga 1628, kerajaan mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, dan memperkuat kekuatan militer dengan pasukan Gizilbas. Namun, setelah kematian Abbas I, kerajaan mengalami kemunduran dengan raja-raja seperti Safi Mirza dan Sulaiman yang gagal menjaga stabilitas. Sementara persaingan internal semakin menguat. Kerajaan Safawi akhirnya runtuh setelah pemberontakan bangsa Afgan pada awal abad ke-18, di mana Shah Hussein terpaksa menyerah dan pada tahun 1736 Nadir Khan menggulingkan Abbas III, mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi. Penyebab kehancuran kerajaan meliputi konflik dengan kerajaan Utsmani, kemerosotan moral pemimpin, kelemahan militer, dan perebutan kekuasaan internal. Dan selanjutnya kita masuk pada bab ke-14, yaitu tentang peradaban Islam Mughal di India. Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Babur pada 1526 Masehi setelah mengalahkan Ibrahim Lodi. Setelah kematiannya, tahta diwariskan kepada Humayun yang sempat digulingkan namun kembali berkuasa pada 1555 Masehi. Kejayaan kerajaan dimulai di bawah Akbar pada tahun 1556 hingga 1605 Masehi yang menyatukan India dan menerapkan toleransi beragama. Kemudian puncak kejayaan tercapai pada masa pemerintahan Jahangir Shah Jahan dan Aurangzeb dengan kekuatan ekonomi, militer, serta pembangunan monumental seperti Taj Mahal. Setelah kematian Aurangzeb pada 1707 Masehi, kerajaan mulai mengalami kemunduran akibat pemberontakan internal, persaingan istana, dan pengaruh Inggris pada 1857 Masehi. Pemberontakan besar menandai berakhirnya dinasti Mughal. Selanjutnya pada bab 15, yaitu peradaban Islam Asia Tenggara.
Islam masuk ke Asia Tenggara melalui berbagai saluran seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan kesenian, dan politik. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berperan penting dalam penyebaran Islam. Begitu juga para sufi yang membawa ajaran mistik yang mudah diterima oleh masyarakat lokal. Selain itu, perkawinan antara bangsa lokal dan pedagang Muslim serta pendidikan Islam melalui pesantren mempercepat proses Islamisasi. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui Aceh dan berkembang pesat pada abad ke-14 dan 15 dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Malaka, dan Demak. Beberapa teori juga menjelaskan kedatangan Islam yaitu melalui India, Persia, dan langsung dari Arabia. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan, dakwah, dan politik, serta berdampak besar pada peradaban dan kebudayaan lokal, menjadikan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Selanjutnya pada bab ke-16, yaitu tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi dengan bukti awal berupa nisan Fatimah binti Maimun. Pada abad ke-13, Islam mulai berkembang di pesisir utara Sumatera dan Jawa melalui kesultanan seperti Aceh, Minangkabau, Banten, dan Banjar. Islam di Jawa dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, terutama melalui peran Wali Songo. Selama masa penjajahan, meskipun Belanda mengatur urusan agama, Islam tetap berkembang dengan pengaruh terbatas pada politik. Yang kedua yaitu tentang sesudah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Islam tetap menjadi kekuatan budaya dan moral. Meskipun tidak memainkan peran besar dalam politik, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan penting dalam perlawanan terhadap penjajah. Selama masa Jepang, organisasi seperti Masumi dan Sumubu terbentuk untuk memperkuat persatuan umat Islam. Pasca kemerdekaan, pergerakan Islam berkembang termasuk DITI yang berusaha mendirikan negara Islam Indonesia namun mereda pada 1965. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu pada bab ke-17 tentang imperialisme barat dan kebangkitan kembali dunia Islam. Pada bab ini menjelaskan tentang kebangkitan dunia Islam setelah kemunduran akibat penjajahan barat. Pada abad ke-19 Masehi muncul gerakan reformasi untuk membersihkan ajaran Islam dari pengaruh asing dan kemudian meningkatkan teknologi serta peradaban yang tertinggal. Penjajahan barat mengubah struktur politik dan sosial di dunia Islam. Pada abad ke-20, gerakan pembaruan dan nasionalisme berkembang dengan tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Syed Ahmad Khan yang menyerukan persatuan dan kebangkitan Islam. Negara-negara Islam mulai merdeka dimulai dengan Indonesia pada tahun 1945, diikuti oleh Pakistan, Mesir, Libya, dan lainnya hingga negara-negara bekas Uni Soviet pada 1992. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan resum mengenai isi buku dari Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Andes Siti Zubaidah. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman dan menjadi referensi untuk pembelajaran untuk mengetahui tentang sejarah peradaban Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.